اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا amin. Kita lanjutkan dari kita masuk ke dalam maqalah masuk ke dalam mabhath ats-tsani al-mabhath ats-tsani. Mabhath tsani ini sebenarnya bab yang sebelumnya sudah pernah saya singgung tentang kapan munadharah itu bisa terjadi kayak gitu. Jadi lafadz yang terucap di lisan manusia gitu, itu beberapa kemungkinan gitu. Lafadz yang terucap nih, yang kemarin yang mana ya? Ayuah ini dia. Idza qala qailun, lafadz yang terucap di lisan manusia yang pertama nih, imma mufrad, imma murakkab tapi naqis, imma murakkab tam, berarti ada, lihat di sini aja ya biar jadi ini, jadi muqaddimah untuk pembahasan kita kali ini. Oke, atau kita buat baru nggak apa-apa ya, keempat. Nah jadi pertemuan 10 nih ya, saya udah memperhitungkan maksimal 10 lagi kita, aman gitu ya, maksimal apa? Yang penting paham, maksimal 10, satunya untuk murojaah pakai kitab yang satunya itu. Jadi yang pakai kitab satunya itu untuk ya memang kan dikit itu kitabnya, untuk murojaah lah, untuk ngikat lagi pemahaman kita kayak sebelumnya yang kita lakukan di dalam sulam. Tapi bedanya di dalam sulam itu murojaahnya pakai sulam juga, yang dimana rencana awalnya Isaguji, cuman karena saya ngelihat Isaguji banyak ada pembahasan yang nggak ada di sulam, jadi agak sulit nanti. Kalau ini insyaallah lah, insyaallah. Oke, maka kita lihat ini diposisikan kepada kita. Kalau kita ngomong sesuatu, nah berarti kalau kamu ngomong misalnya kayak ini, jadi musannif itu nanti akan bilang kepada kita, kalau kamu ngomong, nah itu ada beberapa kemungkinan lafadz yang keluar dari kamu kayak itu. Ini lafadznya lafadz maudhu semua ya, karena bukan teriakan, bukan gemerce apa tuh, itu apa tuh namanya itu, nah, bukan kayak gitu. Itu bukan lafadz ya. Maksudnya kalau ada lafadz keluar dari lisanmu dan itu maudhu, bukan i, bukan u, bukan gitu toh, tapi maudhu, lafadz yang sudah memiliki makna, maka ada beberapa kemungkinan. Nah ini diberikan di sini, idza takallamta, idza takallamta, maka al-maqul min kalamika itu pertama kemungkinannya imma mufrad. Terus ini sama kayak kemarin nih, mufrad atau murakkab. Oke, murakkab imma tam atau naqis. Terus imma insya. Oke, insya ya tolap lah itu ya, insya itu bertanya, terus menyuruh dan seterusnya lah. Nah, maka mufrad nggak bisa terjadi munadharah karena tidak ada nisbah. Murakkab yang naqis tidak terjadi munadharah karena ada nisbah, tapi bukan nisbah hukmiyah, melainkan nisbah idhofiyah atau nisbah wasfiyah. Insya ada nisbah kalamiyah, tetapi nisbah mahat namanya itu, nggak ada hukum di dalamnya, sehingga kalau tidak ada hukum tidak ihtimal sidak dan kadzib ya, sebagaimana yang udah kita bahas sebelumnya di dalam insya. Maka yang bisa terjadi munadharah nisbah mahdhah, hanya tok nisbah doang.
tanpa ada hukum. Kayak gitu. Nisbah kalamiyah mahdhah namanya nanti. Maksudnya nggak ada hukumnya, sehingga kalau tidak ada hukum tidak bisa kita nilai ihtimal sidq atau kadzibnya. Baru murokab yang tam itu yang di dalamnya ada nisbah kalamiyah, di dalamnya ada nisbah hukmiyah, ada nisbah hukmiyah. Nah, nisbah inilah titik utama nih. Nisbah inilah titik utama daripada munadharah. Karena munadharah itu kan dikatakan an-nadhru bil basirah. Nazar bil basirah ala nisbah hukmiyah izharan lisawab. Jadi munadharah itu memang betul-betul memperhatikan nisbah hukmiyah dalam kalam, yang kalam itu diwakili sama murokab yang tam. Tujuannya untuk mengselaraskan nisbah itu selaras dengan waqi' atau tidak selaras. Oke, maka ini yang bisa terjadi nih, yang ada nisbah hukmiyah. Nah, yang ada nisbah hukmiyah kan imma ada nisbah secara sorohatan atau dimniyah. Yang sorohatan itu adalah qadiyah, yang dimniyah ada dua yang kita bahas, yaitu ta'rif sama taksim. Oke, itu surahnya. Nah, ini yang kita bahas sekarang yang sorohatan aja dulu. Berarti yang dimniyah nanti di belakang. Yang sorohatan dulu kita bahas. Saat seorang melantunkan kalam yang dimana ternyata kalamnya itu murokab tam, dalam artian ada nisbah hukmiyah yang layak untuk ditelaah apakah nisbah hukmiyahnya ini mutabiq lil waqi' aula atau tidak, maka yang perlu kita pastikan setelah itu adalah apakah murokab tam yang disampaikan sama mutakallim itu qaulul qail, itu memang dakwanya dia, atau dia nukil dari orang, atau dia dengar dari orang, atau dia dapat dari orang, seperti itu yang perlu dipastikan. Nah, maka kalau udah sampai titik ini juga nggak langsung kita katakan langsung terjadi munadharah, tidak, tapi ditelaah dulu lanjutannya. Apa ditelaah lanjutannya? Yaitu melihat tentang apakah kalamnya itu adalah dakwahu atau kalamnya itu hanya al-manqul. Nah, nih. Jadi ini tadi nih, seorang atau kamu misalnya, kamu kalau udah ngucapin kalam bentuknya murokab tam, dalam artian ada nisbah hukmiyahnya. Yang ditelah selanjutnya adalah apakah itu dakwamu atau itu statementmu sendiri, terlepas kamu dapat dari orang atau enggak, yang penting kita tanyakan, oke, walaupun ini kamu dapat dari ulama A, ulama B, ulama C misalnya, tapi sekarang yang ditanyakan apakah kalam yang sama itu sudah menjadi dakwamu sekarang atau belum? Belum dalam artian, oh saya ngucap ini sebatas karena nukil saja, sehingga akhirnya dia tidak bertanggung jawab dengan dalil daripada dakwah itu. Jelas ya? Kayak gitu. Yaudah, kalau gitu berarti dia adalah seorang nakil dan kalamnya itu tadi adalah manqul. Maka kalau manqul yang dituntut adalah sihhatun naql. Kayak itu. Fasahih naqlaka. Maka kalau ini adalah nukilan dari seseorang, dari kitab atau dari manapun, maka benerin atau pastikan bahwasanya nukilan kamu benar. Jelas ya? Pastikan bahwasanya nukilan kamu benar. Kenapa? Karena di balik al-manqul kan gini poinnya. Misal seorang menyampaikan kalam nih ya, rentetannya udah jelas sini ke sini. Nah, seorang menyampaikan kalam bentuk ini dan itu adalah manqul, maka di samping itu berarti kan harus disahihkan ininya, nukilannya. Kalau dia menyatakan ya sudah saya sahihkan nukilannya, itu berarti muncul dakwah di dia. Muncul dakwah apa? Berarti dia menyatakan hadzal manqul sahihun. Nah, berarti didalili kan? Jelas nggak maksudnya? Berarti sebelum kita i'tirad, kita tanyakan dulu, ini klaim kamu atau nukil? Oh, saya nukil. Sudah disahihkan belum nukilannya? Sudah. Oh, berarti udah ada dakwah di dia, yang dia harus mempertanggungjawabkan dalil dari dakwanya. Yaitu apa? Setelah dia katakan itu manqul, terus diakidkan akan
sihatun naqlnya, lalu dia mengatakan iya ini udah saya sahihkan, berarti terjadi statement di situ, terjadi dakwah. Apa dakwanya? Hadzal manqul hadzal manqul sahihun. Oke. Maka kalau ini udah jatuh statement ini, berarti itu statement dia kalau gitu. Karena dia yang menyatakan sudah dia nukilkan, sudah dia absahkan penukilannya itu. Maka kalau gitu sekalipun dia tadi itu seorang nakil, setelah dia mensahihkan nukilannya, maka dia menjadi mudda'i. Tapi mudda'i dakwah daripada apa maksudnya? Isi dakwah daripada ini bukan yang tadi ya, melainkan dia kan menjadi mudda'i itu. Tapi isi dakwanya itu adalah ini. Jelas nggak? Ini isi dakwanya. Sehingga yang didalili adalah ini, bukan ini. Kayak gitu, bukan al-manqul yang didalili ya, melainkan keabsahan daripada nukilannya itu yang didalili. Misal, hadza manqul sahihun. Kenapa? Li'anna hadzal manqul wajadtu min kitabi kadza, misalnya. Atau misalnya dia mengatakan, oh ini saya nukilkan dari kalam Imam Syafi'i misalnya. Dia terus tanyakan, kamu udah mensahihkan? Sudah. Oke, berarti itu sudah terjadi klaim. Dengan apa? Apa klaimnya? Ini klaimnya. Hadzal manqul sahih. Nah, apa dalilnya? Li'anna hadzal manqul wajadtu fi kitabir risalah, misalnya itu. Cetakan A, yang dimana kalau kitab ini, cetakan ini pasti sahih. Gitu misalnya. Karena kalau hanya sebatas wajadtu min kitabi kadza, belum tentu sahih karena ini tentang percetakan dan seterusnya. Maka dia katakan hadzal manqul wajadtu min kitabi kadza tab'ah kadza, kayak itu misalnya, yaitu cetakan apa. Wa kullu, jadi kan gitu kan. Dan semua manqul dari kitab ini, cetakan ini, maka sahih. Sehingga akhirnya manqul ini sahih. Oke, kalau seperti itu maka udah. Kita nggak bisa lagi mengatakan untuk membantah ininya, untuk membantah manqulnya. Karena dia masih mengatakan ini bukan dakwah saya, ini saya nukilkan. Berarti yang wajib kita akidkan adalah nukilannya benar atau tidak. Kecuali dia menukilkan dan dia udah sampai di level ini memang awalnya saya nukilkan, tapi titik ini sekarang ini adalah dakwah saya juga. Sehingga akhirnya saya juga bisa bertanggung jawab untuk dalil daripada al-manqul ini. Maka itu nggak dikatakan manqul lagi nanti jadinya. Nggak diminta sihatun nakal lagi kalau udah seperti itu. Sehingga itu dihukumkan sebagai dakwah. Jelas ya? Oke, itu gambarannya tuh. Oh ya betul. Sebenarnya kalau dia mengakui kebenarannya, itu ditanyakan dulu, kamu mengakui kebenarannya karena kamu punya dalil atau gimana? Seperti itu. Karena kalau misalnya sebatas, oh saya mengakui kebenarannya pun landasannya nukil kayak itu enggak lah ya. Ya, jadi dakwanya dia. Oke, ini cepat ya kita bahas nih ya, karena gambarannya udah saya beri semua kemarin ini. Ini gambarannya udah jelas semuanya nih. Oke, kita masuk ke dalam kitab. Bismillah. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ya. Itu yang nisbahnya dimaksud itu yang ikatu ini saya ya. Ya, nisbah hukmiyah itu nisbah bermakna hukum bermakna nisbah hukmiyah. Isbat. Ya. Kif? Kebalik antum harusnya. Tadi nanya ini hukum yang bermakna isbat. Nisbah kan salah satu makna hukum. Berarti yang ada nisbah hukmiyah berarti yang terjadi isbat jatuhnya. 3. Bisa nisbah hukmiyah, bisa isbat kan? Aw nafyu syai'an syai'. Yang mana? Yang hukum. Yang ada hukum ya, ada isbatu syai' li syai'.
Gini, kalau misalnya antara dua syai' ada nisbah hukmiyah, maka terjadi itsbat atau terjadi nafi. Nah, terjadi itsbat atau terjadi nafi itulah yang dikatakan dengan id'an. Kalau ala wajhi taslim sama qabul. Oke, lanjut. Al-mabhatsu tsani fi kaifiyatil munadharati wa ma yutlabu mura'atuhu fiha. Nah, ini kapan setarnya munadharah itu kapan? Kayak itu. Jadi enggak semua lafadz yang terucap langsung terjadi munadharah, enggak, ada tahapannya. Ini maksudnya tahapan untuk munadharah terjadi ya. Gitu. Tahapan untuk munadharah itu mulai masuk garis start. Gitu. Kalau misalnya udah memenuhi tahapan ini, maka baru itu nanti terjadi munadharah. Yaitu apa tahapannya? Pertama, kan nanti kalam yang terucap ada berapa kemungkinan? Imam mufrad, imam dan seterusnya. Nih. Ini memposisikan kita adalah seorang mutakalimnya. Beliau mengatakan, "Idza takallamta bi syai'in fa in kana mufradan ka rahmah." Lihat, kalau kamu mengucap sesuatu, ini langsung pahami ucapan ini maksud itu ucapan maudhu ya. Ucapan maudhu itu maksudnya adalah ucapan yang punya makna. Kayak itu bukan a doang gitu, bukan i, bukan kayak gitu, tapi ucapan yang punya makna. Idza maka imma mufrad itu tadi yang udah kita buat, au murakkaban naqisan atau murakkab tapi murakkab naqis, rahmatullah. Tadi rahmah saja, sekarang rahmatullah. Au insya atau insya. Seperti isqini ma'an. Isqini gitu. Di poinnya di iskini. Fala ta'ti fihi al-munadharatu, lihat poinnya. Di antara tiga ini nggak bisa terjadi munadharah. Kenapa? Yang pertama, rahmah tidak bisa terjadi munadharah karena memang tidak ada nisbah sama sekali. Yang kedua, tidak bisa terjadi munadharah karena ada nisbah tapi bukan nisbah hukmiyah, melainkan nisbah idhafiyah. Murakkab naqis, atau yang satu lagi nisbah wasfiyah, itu juga nggak terjadi munadharah. Yang ketiga, tidak terjadi munadharah karena nisbahnya hanya sebatas nisbah kalamiyah mahad, dalam artian tidak terjadi hukum. Tidak terjadi hukum, sehingga akhirnya kalau tidak terjadi hukum, tidak ada ihtimal sidq dan kadzib nantinya. Itu penyebab tidak terjadi munadharah. Li'annahu laisa lahu. Kenapa enggak terjadi munadharah? Karena di dalam salah satu antara tiga tadi itu, laisa lahu ay laisa li ahadin min hadhihi thalath nisbatun qabilatun litasdiq wat takdzib. Tasdik itu maksudnya adalah ada sidq gitu ya. Takdzib maksudnya adalah ada kadzib. Walaupun kedua-duanya itu sama-sama kita itlaqkan tasdik, kayak itu intinya. Yang dimana kenapa nggak bisa terjadi munadharah? Karena di dalamnya tidak memiliki nisbah, yang nisbahnya itu tidak sesuai kriteria. Bisa terjadi tasdik, bisa terjadi takdzib. Kalau misalnya terjadi tasdik berarti ada nisbah, yang nisbahnya itu shadiqah, yang itu muwafiq lil waqi'. Kalau misalnya takdzib berarti ada nisbah, yang nisbahnya itu kadzibah, yang itu mukhalif lil waqi'. Oke. Wa inna ma yustafsar. Yang bisa dilakukan dari ketiga ini itu bukan munadharah tetapi yustafsar. Yustafsar itu adalah minta diperjelas. Kayak itu minta diperjelas. Maksudnya apa? Kayak itu misalnya minta diperjelas. Jadi minta diperjelas itu bukan minta dalil ya. Bedain antara minta dalil sama minta diperjelas. Jadi misalnya orang menyatakan Zaid tidur. Itu nanti nggak bisa kita mengatakan Zaid tidur. Maksudnya apa? Kan nggak. Baru kalau dia menyampaikan murakkab yang tam, itu baru minta dalil. Apa landasan kamu bilang Zaid tidur? Kan gitu. Bukan kita katakan ini maksudnya apa Zaid tidur nih. Gimana maksudnya apa Zaid tidur? Udah jelas bang lafadznya. Kecuali kalau ada lafadz yang dia nggak paham. Misalnya dikatakan Zaid regut, misalnya kayak gitu tuh. Apa maksud regut nih? Kan gitu. Jadi murakkab tam benar, tetapi ada yang nggak paham di situ. Berarti yang diminta diperjelaskan bukan murakkab tamnya, melainkan yang diminta perjelas itu apanya? Mufradnya. Jelas ya? Oke, makanya antara tiga itu nggak bisa terjadi munadharah. Yang bisa hanya yustafsar. Yus'alu an tafsiri ma'nahu. Yaitu dipertanyakan atau diperjelas maksud lafaz ini apa? Maksud ini apa? Rahmatullah. Maksud rahmah itu apa? Oke, maksud lafzul jalalah ini apa? Dan seterusnya. Yus'alu an tafsiri ma'nahu.
wa yus'alu an bayani dhabtihi mathalan, gitu. Berarti diminta untuk menjelaskan dobat makna ini apa. Misalnya dikatakan sakit yang sebatas apa kayak itu, sampai bikin orang pingsan atau sampai bikin orang mengadu dan seterusnya, itu namanya dobat makna kayak gitu. Oke, diminta itu. Fayujabu, sehingga akhirnya kalau misalnya terjadi yustafsar, terjadi istifsar, meminta maksudnya itu apa, maka dijawabnya dengan bayani dzalika, menjelaskan tentang cara apa. Kalau diminta makna, maka dijelaskan dengan menukilkan makna yang diwada sama ahlul lughah atau ahlul uruf. Kayak itu misalnya orang mengatakan Ja'a Zaidun, Zaid itu fa'ilun marfu'un. Bentar, maksud fa'il itu apa? Kan nggak bisa kita katakan oh fa'il itu maksudnya adalah pelaku, nggak masuk. Sedangkan maksud fa'il di dalam nahwu bukan itu. Jelas ya? Nah, makanya akhirnya dijelaskan dengan menukilkan apa? Menukilkan kalam dari ahli uruf. Jelas ya? Karena kan dia menukilkan makna istilahnya nanti. Oke, ini. Berarti fayujabu bibayani dzalika bin naqal, dengan menukilkan an ahli lughah kalau memang langsung dari kamus misalnya, atau an ahli uruf am. Uruf am itu ya uruf umum, uruf yang lebih luas cakupannya kayak daerah tertentu dan seterusnya, itu nanti uruf am. Sedangkan uruf khas itu ya fan ilmu A, istilah biasa kita kenal itu. Istilah fan ilmu tersendiri, istilah di ilmu A, ilmu B, ilmu C. Nanti lafadznya sama tetapi itunya berbeda, maknanya berbeda. Itu namanya huruf khas. Mana apa? Itu sebenarnya nanti ada satu lagi, ini ahlus syara' jadinya nanti. Nggak dinukilkan. Kalau misalnya gitu kita masukkan aja huruf khas nanti, karena syariat itu punya mustalah sendiri. Tapi nanti di dalam wadha kita membahas wadi itu ada 4 ya nanti. Ya ahlul lughah, uruf am, uruf khas sama syara'. Seperti itu. Baru kalau misalnya takallamta bi syai'in tapi kana kalaman khabariyan, berarti kana yang menjadi khabar kananya apa? Kalamuka atau kana lafdzuka. Wa in kana, kan ini masih kembali ke awal tadi. Idza takallamta bi syai'in wa in kana lafdzuka ay wa in kana kalamuka, tapi kalam bukan kalam nahwu ya, kalam lughatan. Maksudnya kalau misalnya yang terucap dari lisanmu itu adalah ini kalaman khabariyan. Ini kalau misalnya terucap itu adalah kalaman khabari itu baru murakkab tam, yaitu apa yang di dalamnya ada nisbah hukmiyah. Wa kana badihiyan jaliyan au nadhariyan musallaman. Nih kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya yang diucap itu adalah sebelum terjadinya ini nih, kita absahkan ini. Kalau misalnya yang terucap itu adalah ini murakkab tam berarti kalaman khabariyan. Sebelum ke sini kita taruhkan sini dulu. Tapi murakkab tamnya itu adalah badihiyan jaliyan. Badihiyan jaliyan atau nadhariyan musallaman. Tamam? Ini nanti atau nadhariyan musallaman. Kalau yang kamu ucapkan itu adalah kalaman khabari itu maksudnya adalah yang di dalamnya ada nisbah hukmiyah ya. Dan ternyata nisbah hukmiyah di dalamnya itu badihi jali. Misalnya yang kamu ucapkan itu api itu panas, misalnya kayak gitu. Itu kan berarti kalam khabari. Ada nisbah, tapi kan itu nisbah yang badihi. Atau dia menyatakan es itu dingin, atau dia menyatakan langit itu di atas, bumi itu di bawah dan seterusnya. Nah, itu badihi jali. Gitu. Atau badihi jali itu berarti yang tidak layak didalili, saking udah jelasnya, sehingga akhirnya meminta dalil terhadap yang badihi jali itu auto mukabarah. Karena udah jelas banget itu sangat-sangat zahir keabsahannya, atau maksudnya mutabaqah dengan waqi'nya itu udah sangat-sangat jelas kayak gitu. Semua orang mengakui. Itu namanya badihi jali. Kenapa ditambahkan qaid badihi jali? Karena nanti ada yang dinamakan dengan badihi khafi.
Jadi nggak semua badihi itu jali ya, maksudnya seperti kita udah bahas tentang yakiniyat di mantik. Yakiniyat itu hanya beberapa saja yang badihi jali, sedangkan yang lainnya itu nanti badihi khafi. Bahkan dikatakan yang badihi jali itu hanya awaliyat saja, yang lainnya itu badihi khafi semua. Badihi khafi itu maksudnya apa? Misal hadsiyat, hadsiyat itu akan menjadi badihi bagi orang yang sama sama level kecerdasannya. Mutawatirat itu akan menjadi badihi jali bagi orang yang udah mendengar kalam itu. Jelas gak? Seperti misalnya sekarang orang akan langsung mengiyakan kota London itu ada. Kenapa? Karena dia adalah orang yang kena cipratan dari mutawatirat akan adanya kota London. Paham gak? Sehingga akhirnya untuk mengiyakan itu badihi. Kok badihi sih? Daruri, seperti itu, yakini untuk mengiyakannya. Tapi kalau kita datang ke suatu daerah terpencil, terpelosok, nggak pernah dengar dia ada lafaz London, tiba-tiba kita ucapkan London, maka itu nggak menjadi doruri bagi dia. Jelas ya? Itu nanti dikatakan dengan badihi khafi. Paham nggak? Jadi yang yakiniyat yang kita pelajari kemarin itu, yang dia itu adalah anggotanya burhan. Burhan itu kan ajalluhal burhatu ma'ul famin tilkal yakiniyat, muqaddimat yakiniyat. Jadi yang tertaklif daripada muqaddimah yakiniyat, nah itu muqaddimah yakiniyat kalau dipakai itu memang benar jadi burhan, tetapi tidak lima-limanya badihi jali. Jelas? Kenapa? Karena nanti bahkan ulama mengatakan yang badihi jali itu cuma satu, yaitu hanya awali saja. Apa itu awali? Bahkan nanti ada beberapa yang menambahkan sama musyahadah juga. Yaitu awali itu yang tadi itu, awaliyat itu yang spontanitas, apa yang kita bilang langit di atas, itu semua mengiyakan langit di atas, tanah di bawah, bumi di bawah. Begitu juga yang musyahadah, api itu panas, suara itu sekarang ada suara kayak itu misalnya, atau sekarang ada objek yang lewat yang ditangkap sama penglihatan kita, itu nanti namanya adalah badihi jali. Adapun selain itu badihi khafi. Nah, badihi secara dasarnya tidak didalili. Sehingga kalau misalnya badihi khafi itu nanti seandainya didalili itu nanti tidak dinamakan dengan dalil. Badihi khafi. Badihi khafi itu nanti yang mendalili dia itu dinamakan dengan at-tanbih. Gini. Ini perlu nih dipahami ini. Jadi badihi dasarnya itu tidak didalili karena namanya aja badihi, doruri. Tapi kalau badihi jali itu baru, itu memang dari dasar tidak didalili. Baru yang selalunya ada badihi khafi, tapi itu nanti sekalipun dipasang dalil itu tidak dinamakan dalil karena dia bukan nazari, melainkan dipasang namanya tanbih namanya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke lafaz tadi. Kalau kamu mengucapkan kalam yang kalamnya itu adalah khobari dalam artian ada nisbah hukmiyah, kalau seandainya khobarinya itu badihi jali atau nadhari tetapi musallam, paham nggak? Nadhari tapi musallamat, nadhari tapi semua orang sepakat akan itu, mengiyakan itu nadhari musallamah namanya. Maka itu tidak layak terjadi munadharah. Kenapa? Badihi jali jelas banget. Gimana terjadi munadharah sedangkan itu kebenarannya sudah sangat nyata. Nadhari musallam, gimana terjadi munadharah sedangkan kamu sendiri aja nerima? Paham nggak? Kamu sendiri aja juga mengiyakan itu. Atau khosam kita juga mengiyakan. Ngapain terjadi munadharah? Nah, itu poinnya. Maka kapan terjadi munadharah? Setelahnya. Nah, ini. Wa in kana kalamuka kalaman khabariyan wa kana badihiyan jaliyan au nadhariyan musallaman lil khasmi, bahasanya. Musallaman lil khasam fala munadharata aidan. Penyebab badihi jali tidak terjadi munadharah karena jelas. Mutabaqahu lil waqi'nya sangat jelas nyatanya. Penyebab nadhari musallaman lil khasam tidak terjadi munadharah. Kenapa? Karena khasam apabila memunadharahkan itu sama saja dia itu menipu dirinya. Paham ya? Gitu. Ada statement munadhari, tapi dia sendiri juga mengiyakan itu. Nah, kalau dia memunadharahkan, maka sama saja dia itu menipu diri, jadi membohongi diri. Baru lanjut nih poin yang terakhir. Wa in kana nadhariyan wa lam yusallimhu al-khasmu. Kalau wa in kana kalamuka kalaman nadhariyan, kalau misalnya yang kamu ucapkan itu nadhari
lalu khosam kamu, khosam itu intinya siapapun ya, intinya lawan bicara kita siapapun, lalu khosam kamu tidak sepakat dengan itu, berarti ghair musallam bagi dia. Fahadha huwalladzi ta'ti fihi al-munadharatu. Maka di kalam inilah nih, kalam nadhari inilah yang nanti akan kedatangan munadharah. Jelas? Tapi nggak auto munadharah. Lihat dulu. Kalau misalnya nakil, maka absahkan dulu nukil. Kalau kamu udah mengatakan absah nukil, baru ada dakwah di situ. Oke. Fa in kunta naqilan lahu min an ghairika. Kalau misalnya kalam khobari tadi itu, ini runtutannya jelas ya. Berarti runtutannya adalah kalam khobari nadhari ghair musallam indal khasam. Jelas? Berarti kan diruntutkan dari awal tadi. Kalau kalamuka itu Kalau kalamuka itu mufrad, tidak terjadi munadharah karena tidak ada nisbah. Kalau kalamuka itu adalah murakkab naqis, tidak terjadi munadharah karena tidak ada nisbah hukmiyah. Adanya hanya sebatas nisbah idhofiyah atau nisbah wasfiyah. Kalau kalamuka itu insya, maka tidak terjadi munadharah karena tidak ada nisbah hukmiyah juga. Yang ada hanya sebatas nisbah kalamiyah mahdhah. Kalau kalamuka itu adalah murakkab tam khobari, maka lihat dulu apabila terjadi, gitu kan? Kalau misal murakkab tam khobari, apabila itu adalah badihi jali, maka tidak terjadi munadharah karena sudah begitu jelas mutabik lil waqi'nya. Apabila itu nadhari yang musallam indal khasam, tidak terjadi munadharah juga karena nanti jatuhnya khasam membohongi diri sendiri. Oke. Maka kalau kita runtutkan gini aja, enaknya nih. Kita runtutkan dari awal. Kita buat dari awal ya. Takallamta bisyai' idza, ini biar enak aja. Kalau misalnya mufrad, maka terjadi munadharah karena tidak ada nisbah kan. Kalau misalnya murakkab naqis, baik yang itu idhofi atau wasfi, maka tidak terjadi munadharah juga karena ada nisbah, tapi adanya hanya nisbah idhofiyah atau nisbah wasfiyah. Kalau kalamuka itu insya, maka tidak terjadi munadharah juga karena hanya ada nisbah kalamiyah mahad. Kalau kalamuka itu murakkab tam, murakkab tam, atau nama lainnya itu khobar, itu khobar, maka dilihat, maka ini dilihat nanti. Kalau misalnya itu bentuknya badihi jali, atau bentuknya itu nadhari musallam, indal khasam, maka ini tidak terjadi munadharah karena sebegitu terang benderangnya mutabaqah dengan waqi'nya. Ini tidak terjadi munadharah karena sama aja khasam nanti nipu diri karena dia juga sepakat tapi dia mempertentangkan. Baru kalau murakkab tamnya itu nadhari ghair musallam, ghair musallam, nandur. Tengok dulu, kalau itu manqul, kalau itu manqul, maka kembali ke sini, balik ke sini jadinya. Nah ini nih, atau kalau itu dakwah baru. Nah kalau dakwah baru, nih centang terakhir nih. Ini yang ini kita kembalikan ke belok mana deh nih? Oke, udah cakep nih. Tidak satisfying. Oke. Apa? Dakwah.
Kalau gini maka kembali ke atas nanti bilang. Nadhari ghair musallama. Maka kalau mankul, ini tatanannya nih. Nih tatanannya nih. Maka sihatan nakal dulu, kalau udah mengsehat nakal baru muncul dakwah. Baru ini terjadi munadharah. Kalau di kopi banyak banget yang kena ini nanti. Belum. Belum. Karena nakal itu bukan dalil. Nanti ada dijelasin sama beliau. Tolabu sihatin nakal nanti dinamakan mana, tapi mana yang majazi. Karena nakal bukan dalil. Oke? Bukan. Sudah tahu sihatun nakal? Oh, sudah dibuktikan. Itu berdalil. Gitu. Jadi permasalahan berarti bukan kemungkinan sah atau tidaknya. Benar atau enggak gitu? Kok sah sih? Benar. Kalau betul ya ini. Kalau apa? Ya, berarti kan itu statement tersendiri kan? Berarti dia menyatakan statement hadal manqul sahih. Didalili. Apa dalilnya? Karena hadal manqul wajatu min kitab kadza misalnya. Wa kullu ma fi kitab kadza sahih gitu misalnya kan. Maka hadal manqul sahih. Udah. Selesai sampai situ. Itu bisa dibantah dengan mengatakan tidak semua yang di kitab ini sahih. Ada bukti lain. Berarti terjadi nanti apa? Jaryan wa takhalluf. Terjadi nakad kan jatuhnya. Ya, gitu. Merujuk ke kitabnya. Terus misalnya kitabnya apa, cetakan apa, diiskalkan nanti itu. Jelas nggak maksudnya? Menghindari gitu-gitulah. Maksudnya menghindari jangan ngasal nukil kayak itu, jangan ngasal dikit-dikit. Ini kalamnya Imam kaza, ini kalamnya Imam kaza. Hindarin, kita harus bertanggung jawab. Oh iya, itu pun masih bisa kita kejar habis-habisan. Karena misalnya dia pakai kitabnya cetakan apa, gitu. Ya. Sampai betul-betul mengatakan apa yang disampaikan Imam Ghazali betul karena begini jelas. Ya, tuh. Tapi tadi sebenarnya sampai dia katakan hadal manqul sahih, terus yang ini didalili, itu udah dalil. Itu udah dalil dari statement, karena ini udah statement dia sendiri. Ini udah dalil nanti ini. Tapi bukan dalil kepada si manqul. Paham nggak? Melainkan dalil kepada sihatun nukil. Bedain ya. Gitu. Tapi ini udah kita katakan dalil nanti. Belum apa? Belum. Kan sering kayak gitu tuh. Orang misalnya apalagi sekarang yang orang-orang yang mengklaim misalnya kayak Imam A kayak itu. Imam A itu sebenarnya nggak sepakat dengan ini. Kenapa? Karena di kitabnya aja belum mengatakan gini. Kita lihat kitab yang antum maksud kitab apa, cetakan apa. Pas usut punya usut ya cetakan mereka sendiri yang langganan banget ngubah-ngubah diksi, ngubah-ngubah dan seterusnya. Itu berarti kan ada ketidakkredibilitasan dalam suatu penukilan. Jadi dalam keilmiahan tuh kayak gitu, habis-habisan tuh nanti. Kita lihat satu persatu. Kita lihat. Nanti kita bandingkan itu misalnya. Karena itu kan termasuk penukilan daripada nuskhoh. Gitu. Kita lihat nuskhoh aslinya ada nggak tulisan itu. Itu ternyata banyak loh. Itu namanya itu menciderai ilmiah itu kalau udah seperti itu. Oke, lanjut. Sebatas dia itu membuktikan ini adalah kitab ini dan menunjukkan selesai semua itu masing-masing kategori mana majazi. Mana majazi? Tapi tadi nanti udah dalil. Jadi dia mengatakan kan gini tahapannya tadi. Itu manqul, bukan dakwah dia. Terus kita tanyakan atau orang menanyakan kepada kita, oke, kalau ini manqul, apakah sudah kamu pastikan nukilan kamu benar? Sudah. Oh, itu udah statement itu. Waktu dia katakan sudah. Oh, berarti sama dengan dia menyatakan hadzal manqul sahihun. Kan gitu jatuhnya.
Baru di saat seperti itu kita tanya apa dalil kalau hadzal manqul sahih. Kan gitu kan? Nah, itu udah munadharah itu. Tapi nanti mananya mana majazi. Kita maksudnya hadzal manqul sahih. Sahih ini dalam kategori sesuai dengan yang kita buktikan atau maksudnya ente mengikuti pendapat yang dikatakan itu? Bukan, yang disihahkan itu nukilannya. Maka waktu saya katakan tadi ini statement untuk nukil, bukan statement untuk manqul. Jelas nggak? Gini aja lah, saya kasih gambaran nih. Misal seorang menyatakan, ini gambarannya ya. Misal al-qail menyatakan al-witru wajib. Ini nih. Nanti kan kita tanyakan, kenapa kamu menyatakan witir itu wajib? Itu statement kamu atau kamu pernah dengar atau dapat dari apa? Oh enggak, ini bukan statement saya dapat dari saya dapat dari kitab atau dengar. Oke, berarti kamu nukil ya? Ya. Udah kamu akidkan nggak? Akid apa ya? Fikskan nggak? Udah kamu periksa ulang nukilan kamu dan itu kamu nyatakan benar gitu? Ya, sudah saya periksa ulang dan nukilan saya benar. Benar itu adalah mahmul dari nukilan ya, bukan mahmul dari manqul. Dan nukilan saya benar. Tamam. Berarti dia udah menyatakan sihatun nakal. Sehingga kalau dia udah menyatakan sihatun nakal, maka ini menjadi manqul kan? Gitu. Ini menjadi manqul. Oke. Kalau dia udah menyatakan sihatun nakal, maka ini menjadi manqul, maka sama dengan dia menyatakan atau membuat statement menyatakan ini hadzal manqul sahihun. Yang sahih itu nukilannya ya, bukan benar witir itu wajib gitu, bukan itu, paham nggak? Jadi yang sahih itu nukilannya. Karena kalau dia menyatakan benar, misalnya dia menyatakan witir itu wajib, benar witir itu wajib, iya benar, kayak itu misalnya. Oh itu berarti udah statement dia. Tapi misalnya kita tanyakan, emang benar witir itu wajib? Ya, yang saya tahu gitu misalnya, atau yang saya nukilkan gitu. Itu berarti nggak kita anggap statement dia. Maka yang sekarang di sini dikatakan hadzal manqul sahihun, gitu, hilang. Jelas nih, yang sahih itu adalah nukilannya, paham ya? Nah, maka kalau seperti itu, ini sudah jadi statement dia. Ini sudah jadi dakwah kalau dia sampai tahap ini. Ini sudah jadi dakwah. Yang dimana saat itu si qail tadi yang statusnya nakil menjadi mudda'i. Apa dakwanya? Aywa hadzal manqul sahih dakwanya, bukan al-witru wajib. Paham nggak? Poin di sini dakwanya si mudda'i hadzal manqul sahih. Sehingga yang dia dalili sihatun nakal, bukan wujubul witri. Paham nggak maksudnya? Sampai poin ini yang dia dalili di situ adalah sihatun nakal. Dengan mengatakan apa? Kenapa? Apa dalil kamu hadzal manqul sahih? Itu berarti terjadi mana? Majazi kan? Minta dalil dari statement. Maka dia memberi dalil ini. Hadzal manqul wajadtu min kitabi kadza misalnya, wa kullu ma wajadtu min kitabi kadza fasahihun. Maka hadzal manqul sahih. Ya, nanti kan dipersoalkan. Loh, bentar, sugro kamu masalah nih. Nah, gitu. Itu baru terjadi mana hakiki. Paham nggak? Tapi munadharahnya itu sebatas klaim ini ya. Jelas nih, ya. Berarti kalau Imam Syafi'i ngomong witir itu sunnah dengan dalil hadis, itu nakal. Nakal kita. Kecuali kita itu udah di tahap terlepas Imam Syafi'i ngomong ini atau enggak, saya memang udah menelaah memang seperti itu gitu misalnya. Maka itu statement kita dalili sendiri nanti. Walaupun dalilnya plek-ketiplek dengan dalilnya Imam Syafi'i, enggak masalah. Jelas enggak? Oke, lanjut ya, baca. Sekarang misalnya seperti yang itu Pak, wajib ada. Kenapa? Karena disebutkan di kitab al-Lubab. Lubab dia kitab Hanafi sudah. Sudah. Sampai situ
dikatakan munadharah enggak sudah selesai dan munadharah. Ya kan nanti ditanyakan mana buktinya disebutkan di kitab lubab kayak itu misalnya. Kita buktikan ini di kitab lubab gitu. Iya, itu berarti dia udah berdalil. Bentuk dalilnya kayak gini berarti. Bentuk dalilnya sama. Kenapa ini sahih? Karena hadzal manqul wajatu fi kitab lubab wa kullu ma wujida fi kitab lubab sahih. Kan gitu kan? Nah, akhirnya kan kita masih mana? Emang mesti semua yang ada di kitab lubab itu sahih? Akhirnya kita tanyakan lagi, apa dalil daripada kubro kamu? Kayak itu misalnya. Jelas gak? Maka terjadi mana kan? Iya, kan dia menyatakan di kubronya semua yang dia dapat di kitab lubab sahih kan? Akhirnya kan kita tanya, apa dalil kalau yang didapat di kitab lubab itu mesti sahih? Itu nanti ditelaah lagi, dikejar terus. Misalnya kitab lubab kamu cetakan apa? Tahun berapa? Saya juga punya soalnya, beda lafadznya. Misalnya kayak gitu tuh, kan dikejar terus, dibantai-bantai terus itu sampai titik kita memang benar-benar mengabsahkan nukilan. Berarti tujuan utama mensahihkan nukilan itu. Iya. Berarti ini belum terjadi munadharah. Belum. Oh, di sini udah terjadi munadharah, tapi dakwanya ini. Jelas nggak? Ini terjadi munadharah, dakwanya ini apa dakwanya? Untuk memastikan keabsahan nukil. Di saat udah jelas, maksudnya misalnya udah terjadi ilzam. Ilzam itu berarti apa? Dia udah membuktikan memang benar nukilannya dari kitab yang kredibilitas, misalnya dari cetakan yang kredibilitas, misalnya cetakan A yang itu udah pasti benar nukilan, gitu misalnya. Udah selesai. Berarti gimana dengan ini? Loh, kan udah dikatakan dia nukil. Jadi nggak diminta pertanggungjawaban dong terhadap dalilnya ini. Paham ya? Kayak itu. Oke. Lanjut nih. Nanti pembahasannya dua orang ini bahas sahih atau enggak? Iya. Yang pihak ini nanti membantah. Selama dia masih mengatakan saya ini nukil ya, kayak gitu. Dia nggak menyatakan ini statement saya, nggak. Atau dia nggak menyatakan saya mengiyakan statement ini, kayak itu misalnya. Kecuali kalau dia udah menyatakan saya ini nukil, benar, tapi saya mengiyakan statement ini. Oh, kamu kalau mengiyakan harus ada dalil. Kenapa kamu iyakan? Kayak gitu misalnya. Kenapa kamu iyakan? Karena ini kalam Syafi'i. Kalau kalam Syafi'i mesti benar misalnya kayak itu. Didalili nanti. Maksudnya mesti benar keiyaannya gitu ya. Mesti benar sesuai mutabiqil waqi' atau enggak dan seterusnya. Mudda'i mengiyakan. Berarti nukilannya udah aman. Udah, terus ditanyakan, kamu mengiyakan nggak statement ini? Iya, saya mengiyakan. Ya udah, baru dia dituntut untuk mendalili dari pengiyaan dia, karena kan dia udah mengiyakan. Bukan itu, maksudnya mankolnya udah aman, udah sahih. Terus kita tanyakan, oke, mankolnya udah, saya terima juga, ini benar, kalam ini benar kayak itu. Maksudnya nukilan ini benar. Terus kita tanyakan, kamu mengiyakan nggak witir itu wajib? Saya juga mengiyakan. Oh, berarti dia harus mendalili karena dia mengiyakan itu. Oh, iya. Karena kalau misalnya enggak sih kayak gitu, ini sebatas saya nukil saja, saya enggak mengiyakan ini misalnya, udah, enggak, 2 kali. Kalau misalnya dia dari awal mengiyakan, kan misalnya dia mengucapkan lafaz, paham nggak? Dia mengucapkan lafaz, terus kita tanyakan, kamu mengiyakan nggak itu? Jelas nih. Kalau dia mengiyakan, berarti itu kalam dia. Tapi kalau misalnya kamu mengiyakan nggak tahu sih, soalnya saya juga nukil, kayak gitu misalnya. Oke, baru diperjelas nukilannya. Kalau udah seperti itu, saat udah perjelas nukilan, udah nggak dilanjut. Kenapa? Karena dia juga tidak mengiyakan dan juga tidak mentidakkan. Paham ya? Tapi kalau di awal misalnya kamu mengiyakan nggak atau kamu mentidakkan nggak? Kalau dia menyatakan saya mengiyakan, baru dia mesti mendalili. Iya, jatuhnya. Apapun itu, apapun dalilnya, kenapa kamu mengiyakan? Kayak itu misal, apapun ininya. Berarti hanya urusan nakal saja. Apa? Nakalnya atau juga? Dua-duanya. Bukan. Dari asalnya dulu baru tadi aku bilang ada waktu sahih itu katanya sudah berapa? Ketika ada statement sudah berapa? Itu urusan nukil. Gini aja lah, gini misalnya gini. Saya kasih gambaran lain, misalnya gini. Ali Al-Kaf nggak tahu nih bakar kemana, paham?
Jelas nggak maksudnya? Ali Alkaf nggak tahu bakar kemana. Tapi dia dengar tadi dari orang bakar ke Malang, misalnya kayak gitu. Paham ya? Jadi waktu kita katakan bakar kemana? Ali Alkaf mengatakan bakar ke Malang. Kan gitu kan? Misal saya tanya ke dia, loh apa? Kenapa kamu bilang bakar ke Malang? Kamu punya dalil? Oh nggak tahu sih, soalnya saya juga nukil. Nah, berarti dia nggak mengiyakan juga itu. Dia hanya menyampaikan lafadz yang dia dengar dari orang, paham? Sehingga akhirnya dia tidak dimintai pertanggungjawaban akan landasan apa dalil bakar ke Malang. Baru kamu nukil dari siapa? Dari si fulan. Ah, baru yang tugas dia adalah mengabsahkan bener nggak itu kalamnya si fulan. Paham ya? Tapi kalau misalnya dia dengar dari orang dan dia juga mengiyakan misalnya si Ali Alkaf mengatakan bakar ke Malang. Oh, kenapa kamu bilang gitu? Dia pertama dengar dari orang, tapi dia juga mengiyakan, punya landasan sendiri dong pastinya. Dia mengiyakan karena ini hari sekian dan dia memang biasa ke Malang. Itu landasan dia berarti. Jelas nggak poinnya nih? Hah? Jadi mudai dia, nggak nakil lagi, kita nggak ngurusin nukilan lagi kalau kayak gitu, karena itu udah jadi statementnya kamu, langsung masuk dakwah. Makanya pertama itu kita tanyakan, kamu mengiyakan nggak kalam ini? Mengiyakan, berarti kamu mudai. Paham nggak? Atau kamu mentidakkan nggak kalam ini? Mentidakkan, kamu mudai berarti. Pak, tadi contohnya yang buat Geser ini, ya. Itu nanti tulis di sampingnya hadal manqul sahih. Bahasa statement itu antum sudah katakan dakwah. Berarti dia sudah menjadi mudai. Dia mendakwa atas nukilan. Maka kan saya tadi berkali-kali mentanbih, ini dakwah atas nukilan ya, bukan dakwah atas ini. Karena kan ini ada step sebelumnya, sebelum terjadi ini gitu. Yaitu apa? Step sebelumnya yaitu sehatun nakal. Kayak tadi misalnya saya mengatakan, misalnya bakar gak ada, tiba-tiba Ali Alkaf bilang bakar ke Malang, kayak gitu misalnya. Jelas nggak? Jelas ya. Terus waktu ditanyakan, kamu ada landasan nggak bakar ke Malang? Saya nggak ada landasan sih, saya juga dengar dari orang. Berarti kan dia nukilan kan? Paham ya? Terus akhirnya apa dalil dari nukilan kamu? Kan gitu kan? Maksudnya coba sahihkan nukilan kamu. Oh, tadi saya ini dia paparkan itu. Berarti saat itu menyatakan bahwasanya nukilan itu benar, itu dakwah dia. Bukan menyatakan bahwasanya bakar ke Malang itu benar. Paham nggak nih? Bisa bedain nggak? Jadi dakwanya si Ali Alkaf tadi itu bukan bakar ke Malang, bukan. Tapi dakwanya Ali Alkaf itu adalah menyatakan nukilan yang saya sampaikan tadi itu benar, saya nukilkan dari si fulan. Itu tuh. Bisa bedain nggak? Jadi waktu di sini saya katakan dakwah, ini menjadi dakwah. Ini dakwah atas nukilan, bukan dakwah ini. Karena kan nanti kita katakan, misalnya si Ali Alkaf mengatakan bakar ke Malang, kita tanyakan, emang bener Li bakar ke Malang? Iya Sat, karena memang ini jadwalnya dia, kayak itu misalnya. Tadi awalnya dia memang dengar dari orang, tapi itu udah jadi statement dia kayak itu. Kenapa? Karena dia mengiyakan kalam itu, sehingga dia bertanggung jawab atas pendalilan kalam itu. Jelas nggak nih? Ada yang kurang jelas? Coba Beb, gimana Beb? Masih yang bingungnya? Kok bisa jadi dakwah ini, jadi dakwah ini? Ini enggak jadi dakwah ini. Ini masih manqul. Makanya nanti misalnya orang menyampaikan kalamnya itu kalam khobar ya, kalam khobari, maksudnya khobari ghair musallam. Kita tanyakan dulu ke dia, kamu mengiyakan nggak kalam itu kayak itu. Kalau misalnya dia iya, saya mengiyakan juga kayak itu misalnya. Oh berarti dia harus bertanggung jawab dong atas pengiyaan dia. Kayak tadi misalnya Ali Alkaf bilang bakar ke Malang. Kamu mengiyakan nggak kalau bakar ke Malang? Iya, saya mengiyakan kayak gitu. Itu berarti jadi dakwah dia. Tapi kalau kita tanyakan kamu mengiyakan nggak? Oh nggak tahu sih gitu. Soalnya saya juga dengar dari orang. Ya udah berarti itu bukan dakwah dia, murni bukan dakwah dia. Dia itu hanya sebatas penyampai saja kalam yang dia dengar sebelumnya ke kita. Baru tugas dia apa? Tugas dia memastikan nukilannya ini benar.
Setelah dia udah berani memastikan nukilan ini benar, tapi kayak itu misalnya, itu berarti jadi dakwah dia. Apa dakwanya? Nukilan ini benar, gitu. Paham nggak? Baru akhirnya kita pertanyakan dalilnya. Apa dalil bahwasanya nukilan ini benar? Dia menjadi mudda'i, mu'allil. Berarti dakwah ini kan bisa terjadi dalam dua gambaran. Pertama, mensuahihkan nakalnya dan minta dalil untuk keabsahan penukilannya itu sudah dikatakan dakwah, ya kan? Dia menyatakan itu sahih. Ya, dakwah. Plus kalau dia mengakui kebenaran hukumnya, sudah jadi dakwah. Dia enggak dakwah kedua. Kalau dia dari awal mengakui kebenaran hukumnya, maka kita enggak minta sihatun nakal, karena itu udah dakwah dia dari awal. Apa? Dari akhir? Tergantung orangnya berarti. Tergantung orang. Mengiyakan Atau tidak? kalau mengiyakan Itu dakwah inti. Nggak perlu, karena itu dakwah dia jadinya. Karena kan dia mengiyakan juga ada landasan kan? Gitu. Tapi kalau anak sebatas anak cara berdalilnya nggak bisa. Ya. Anak mengakui. Saya hanya menukilkan. Maksudnya ditanyakan, kamu mengiyakan nggak? Saya nggak tahu juga sih gitu misalnya. Saya hanya sebatas menukilkan. Maksudnya kan dakwah dalam dua gambaran itu terjadi. Ini berarti masa kalau dakwah ini nggak terjadi, yang terjadi dakwah ini. Karena kalau dakwah ini terjadi, maka nggak terjadi dakwah ini. Jelas ya? Nah, ini nanti yang dijelaskan barusan ini nanti akan boleh jelaskan di sini juga nih. Fa in kunta naqilan, ini kita baca cepat ya. Fa in kunta naqilan an ghairika falil khasmi ayat luba minka tashihan naqal. Nih, kalau kamu adalah seorang penukil, maka khasam kamu, dan kamu memang menyatakan kamu penukil ya, bukan kamu yang mengiyakan. Karena kalau kamu mengiyakan, kamu mudda'i jadinya. Nah, falil khasmi ayatlu baminka tasihan nakal, maka khasam itu akan meminta kepadamu sahihkan nakalmu. Bi ayyaqula laka, yang sekira-kira dia nanti mengatakan sahih naklaka, sahihkan nakalmu atau sahihkan mankulmu. Jadi meminta kesahihan nakal tuh nggak hanya sebatas lafadz sahih nakalmu gitu ya, tapi bisa jadi dengan lafadz saya nggak pernah dengar nukilan ini. Nah, itu maksudnya apa? Minta kesahihan nakal, paham ya? Sama kayak mana itu nggak sebatas atlubu minka dalil, nggak sebatas. Juga bisa mengatakan sugroka mamnu'ah, sugroka ghairu musallam, sugroka kayak gitu. Jadi jangan terpatok dengan lafadz. Tidak perlu terpatok dengan lafaz. Oke. Yaqulu laka sahih naklaka au mengucapkan lafaz la na'lamu sihhata naklika. Saya nggak pernah dengar ini nukilan ini misalnya. Maka kalau seperti itu, kita menjadi qail ya, kita menjadi nakil ya, diposisikan. Fayalzamuka hina izin, maka tugasmu saat itu tashihuhu ay tashihu naklika. Karena kamu adalah seorang nakil. Oke. Fayalzamuka hina izin, maka yang harus kamu lakukan adalah tashihuhu bi ihdaril kitab. Kalau itu dari kitab, bi ihdaril orang. Kalau itu dari orang, bi ihdaril masmu'ah atau rekaman kayak itu. Kalau itu dari rekaman dan seterusnya. Nih, bi ihdaril kitab alladzi naqalta anhu mathalan. Misalnya dia datangkan kitab. Nih, di kitab ini ditulis. Terus akhirnya dia berarti kan mendalil itu. Saya dapat dari kitab ini. Kalau tertulis di kitab ini berarti sahih, maka nukil saya itu sahih. Baru akhirnya kan diiktirat lainnya. Apa landasan kalau di kitab ini pasti sahih? Kayak gitu. Dengan tata cara yang udah kita lihat sebelumnya lah. Di sini ini jadi mana hakiki guys ya? Hah? Ketika bilang zamkahina itu tasrihal bi'adwal bukan dari nyatakan maka ini jadi mana hakiki gitu. Di mana hakikinya? Jadi setelah dia minta tasbih dari kitab. Kalau tasbih itu masih mana majazi? Masih. Mana hakiki itu di saat udah didatangkan kitab, lalu dia nyatakan saya dapat dari kitab ini dan semua yang dari kitab ini itu sahih. Baru akhirnya ditanyakan, loh apa landasan kalau semua dari kitab itu sahih? Itu baru mana hakiki. Gitu.
Nah, lihat nih yang selanjutnya dikatakan. Kenapa itu nggak dikatakan mana? Wala yusta'malu lafdzul man'i fi talabi tashihin naqal. Itu poinnya. Maka nggak dikatakan mana, kecuali itu mana majaz. Jadi orang nakal, lalu kita katakan sahih naklaka, itu mana majazi. Kecuali waktu udah dipasangkan, tidak ada dalilnya ini diiktirat atau dalilnya ini di mana baru terjadi mana hakiki. Lihat poinnya. Wala yusta'malu lafdzul man'i fi talabi tashihin naqal illa majazan, poinnya itu, kecuali itu mana majazi. Bi ayyuqal mathalan naqluka mamnu'un, seperti itu kan, naqluka mamnu'un. Illa majazan li'anna naqla, nih poinnya, karena nakal itu bukan muqaddimah dalil. Nakal bukan muqaddimah dalil, sedangkan mana adalah talabud dalil ala muqaddimah dalil. Pahami itu? Waqad sabaqa annal man'a huwa talabud dalil ala muqaddimatid dalil, ala al-muqaddimah maksudnya. Dan kita udah bahas sebelumnya bahwasanya mana itu adalah talab dalil ala muqaddimah dalil. Jelas? Fasti'malu fi talabi tashihin naqal, fasti'maluhu-nya kembali ke lafdzil man'i. Berarti fasti'malu lafdzil man'i fi talabi tashihin naqli majazun. Maka itu adalah man'un majazun atau man'un majaziyun. Jelas? Terus selanjutnya, wa kadza yajuzu lil khasmi ayyubtilan naqla bidalilin. Yang diibtal itu adalah nukil ya, bukan dalil nukil, tapi nukil. Gitu, misalnya dikatakan saya penukil, kayak itu misalnya. Lalu dikatakan nukil kamu salah, padahal belum didalili itu. Jelas nggak maksudnya? Kayak itu, padahal belum didalili. Dia baru mengatakan apa? Al-witru wajib. Terus ini kalam kamu enggak, saya nukil. Oh, nukilanmu salah. Langsung kayak gitu. Belum kita tanyakan apa dalil nukilanmu, enggak, langsung nukilanmu salah. Kayak itu. Kalau misalnya diibtal langsung, nah nih. Itu surah itu adalah ghasab hakiki. Tetapi ghasab itu di satu surah imma naqad, imma mu'aradah kan? Yang kemarin kita lihat itu. Tapi mu'aradah majazi atau naqad majazi nanti jadinya. Gitu, ghasab hakiki. Itu ghasab hakiki itu. Nih lihat. Wa kadza yajuzu lil qasmi ayyubtilan naqla bidalilin. Naqal langsung diibtal pakai dalil. Kalau naqal diibtal enggak ada dalil, maka mukabarah. Nukilanmu salah. Kenapa? Pokoknya salah. Udah mukabarah itu, enggak ada urusan lagi. Tapi kalau nukilanmu salah, kenapa? Langsung berdalil dia. Kayak itu. Kalau misalnya mengitsbat nakid dalil, ini bahasanya. Wa kadza yajuzu lil khasam, berarti lawan bicara kita itu boleh mengibtan nakal bidalil wa ayyuthbita naqidahu bidalil. Lihat, imma mengibtal pakai dalil, imma mengisbat nakid daripada nukilannya pakai dalil. Nah, mengisbat nakid daripada nukilan, mengisbat nakid dari dalil itu kan mu'aradah. Mengibtal itu berarti nakad. Walakin, nah lihat poinnya, boleh bisa seperti itu. Tapi la yutlaqu 'alal awwali lafdzun naqad. Surah yang pertama tidak dinamakan naqad. Kenapa poinnya tidak dinamakan naqad? Karena nukil itu bukan dalil. Jelas ya? Bedain antara nukil dan dalil. Yaitu la yutlaqu 'alal awwali lafdzun naqad wa la yutlaqu 'alal tsani lafdzul mu'aradah illa majazan. Illa majazan. Misal tadi surah yang tadi aja kita pakai, yaitu apa? Seorang menyatakan witir wajib, lalu dia mengatakan hadzal manqul, gitu aja. Ini saya nukil ya, saya seorang penukil, saya nakil, ini saya nukil. Lalu langsung diibtol, gitu misalnya. Salah, kenapa? Karena imma nukilannya ini salah karena nanti terjadi jaruran atau khuluf, ama terjadi kemustahilan, kayak itu. Intinya mengibtol atau mengisbat nakidnya ini menggunakan dalil. Jelas? Gitu. Maka terjadi seperti mu'aradah gitu kan. Tapi selama yang diibtol atau diisbat nakidnya itu adalah al-manqul,
maka tidak dinamakan naqad atau mu'aradah hakiki, melainkan naqad atau mu'aradah majazi. Kenapa? Karena naqad dan mu'aradah hanya berlaku bagi dalil, sedangkan an-naqlu bukan dalil. Paham ya? An-naqlu bukan dalil. An-naqlu itu hanya sebatas penguat bahwasanya al-witir itu wajib, itu kalam yang benar dari seseorang. Itu berarti an-naql itu hanya sebagai penguat. Kayak itu, hanya sebatas itu. Bukan menguatkan nisbah daripada al-wujub dengan al-witru. Bukan menguatkan itu. Kalau menguatkan nisbah daripada al-wujub sama al-witru baru itu dalil. Nih. Apa? Nih nanti ada gimana? Iya, nakidnya berarti mengithbat nakid daripada itu. Al-witru berarti nggak ada satupun witir yang wajib, misalnya kayak gitu. Kan mengithbat misalnya ini muhmalah, maka berarti juz'iyah mujabah kan, mengithbat dengan kuliah salibah, kayak itu misalnya. La ahad minal witri wajiban, misalnya kayak gitu. Nggak ada satupun witir yang wajib, bukan haram dong. Maudhu' mahmulnya masih sama, maudhu' mahmulnya. Tapi bedanya adalah kuliah sama kaif sama kamnya. Kaif sama kamnya aja beda. Oke. Kenapa nggak bisa dikatakan naqad hakiki atau mu'aradah hakiki? Li'anna kullan minhuma muta'alliqun bid dalil. Gitu. Karena naqad dan mu'aradah itu hubungannya sama dalil. Sedangkan wa naqlu laisa bidalilin. Sedangkan nakal itu bukan dalil. Lanjut. Wa kullu hadza illam yaltazim an-naqilu sihhatan naqlihi. Lihat, itu semua, itu maksudnya itu tadi di atas itu terjadi kalau misalnya si nakil, nih, wa kullu hadza idza lam yaltazim an-naqilu sihhatan naqlihi. Kalau misalnya si nakil belum mengiltizam, belum iltizam itu maksudnya adalah belum mendalili kayak gitu. Belum mengatakan ini nukilan yang benar kayak gitu. Ini dalilnya, belum menyatakan kayak gitu. Lam yaltazim an-naqilu sihhatan naqlihi wa lam yuqim alaihi dalilan min indi nafsihi, dan dia itu belum mendatangkan dalil daripada nukilannya, gitu, daripada nukilannya. Wa illa kana mudda'iyan, karena kalau misalnya dia sudah mengiltizam, si nakil sudah mengiltizam ini nukilan yang benar, ini dalilnya kayak itu. Jadi dia udah menyatakan ini nukilan yang benar dan ini dalil daripada kalam saya saat menyatakan ini nukilan yang benar. Paham ya? Surah yang kedua tadi yang saya berikan. Gitu. Ini nukilan yang benar, ini dalilnya kayak itu misalnya. Nah ini. Wa illa, maka kalau misalnya dia udah menyatakan ini nukilan yang benar, terus dia udah menyatakan dalil dari dia sendiri, gitu. Dalil dari dia sendiri ya dia tunjukkan apapun itu. Kana mudda'iyan, maka dia menjadi mudda'i. Yatawajjahu alaihi ma yatawajjahu alal mudda'i. Kayak itu, paham nggak? Tapi lihat, kalau misalnya di sini kana mudda'iyan, maka dakwanya apa dakwanya? Ya itu sihhatun naql, paham ya? Dakwanya bukan yang kalau tadi contohnya adalah witir wajib, dakwanya bukan witir wajib, tapi hadzal manqul sahih. Oke, maka kalau seperti itu dia menjadi mudda'i. Sehingga akhirnya dalilnya nanti kena munadharah. Apa? Ya ima kena mana, ima kena naqd, ima kena mu'aradah dan seterusnya. Tamam. Baru ini surah kedua. Kita gabung nanti ya. Maka kalau misalnya udah sampai sini, udah sampai ini nih poinnya yang tadi itu, yang kata-kata terakhir. Kalau udah sampai ini, hadzal manqul sahih. Li'anna kadza wa kullu kadza. Ini maka nantinya hadzal manqul sahih. Maka dia sudah menjadi mudda'i. Yang dakwanya adalah ini. Paham ya? Oke. Lanjut setelahnya. Wa in kunta mudda'iyan lima takallamta bih. Nih, maksudnya mudda'i itu adalah dia yang mengiyakan atau yang mentidakkan dari apa yang dia sampaikan, bukan karena nukil. Gitu. Walaupun awalnya diawali nukil, tapi saat dia menyampaikan kalam itu, dia sudah di level ini sudah saya iyakan atau ini sudah saya tidakkan. Kayak itu misalnya. Maka itu dikatakan dengan mudda'i. Sehingga lafaz yang dia ucapkan itu adalah dakwah. Wa in kunta mudda'iyan lima takallamta bih wa lam taqum dalilan ala mudda'aka. Kalau kamu seorang mudda'i dari apa yang kamu ucapkan, berarti dakwah. Maksudnya dia adalah orang yang mengiyakan dakwah dia
atau dia yang mentidakkan, berarti kan bukan nukil tuh. Bahkan berarti dia itu adalah yang mengiyakan atau mentidakkan. Tapi belum didalili, falil khasmi ayyatluba minkat dalil. Lihat, maka tugas qasam itu minta dalil dulu kan? Maka ini terjadi mana majazi. Ingat ya? Baik-baik, poin kemarin. Tapi ini bentuk tulisannya. Kemarin saya udah gambarin gini. Ini bentuk tulisannya jadi enak. Falil khasmi ayyatluba minkat dalil. Oke. Waqad yuqimu dalilan ala khilafi mudda'aka. Pertama, imma minta dalil atau si khasam langsung mendatangkan dalil yang madlulnya mukhalafah dengan dakwah kita. Paham gak nih? Maka apa yang dilakukan khasam itu? Ayo, apa yang dilakukan khasam? Nakat atau mu'aradah nih? Waqad yuqimu al-khasmu, ini khasam yang menjadi fa'il khasam. Waqad yuqimu al-khasmu dalilan ala khilafi mudda'aka. Apa yang dilakukan khasam itu? Hah? Nakat mu'aradah. Ini harus bedain dulu nakat kayak mana. Nakat gimana nakat? Hah? Nakat gimana nakat? Nakat mengibtal dalil. Dia ngapain nih berarti? Kita punya dakwah. Khasam kita langsung dakwah kamu ini nggak benar karena gini. Kalau semua gini akan gini, maka natijahnya itu adalah mukhalafah dengan dakwah kita. Maka terjadi mu'aradah, tetapi mu'aradah majazi nanti. Karena ini namanya adalah ghasab hakiki. Langsung diibtal, pasang dalil kayak itu, ghasab hakiki. Ghasab hakiki itu nanti mu'aradah majazi. Karena kan suaranya mu'aradah. Hah? Ghasab yang enggak hakiki ya bukan ghasab berarti. Ini ghasab. Ya kemarin lah. Masa kita komparasikan dengan pemahaman kemarin. Lihat. Yang pertama minta dalil. Yang kedua memu'aradahkan. Nah, maka beliau katakan, lakin la yutlaqu 'alal awwali man'un wala 'ala tsani mu'aradatun illa majazan. Surah pertama minta dalil, maka dinamakan dengan mana? Majazi. Surah kedua langsung mendatangkan dia lawan kita langsung mendatangkan dalil yang madlulnya mukhalafah dengan dakwah kita. Itu surah mu'aradah kan? Tapi itu tidak mu'aradah hakiki. Kenapa? Karena mu'aradah hakiki terjadi kepada dakwah yang sudah didalili. Paham ya? Kalau terjadi kepada dakwah yang belum didalili, maka itu mu'aradah majazi. Itu juga namanya ghasab kan? Kan kemarin sudah kita katakan. Surah ghasab juga seperti itu. Maka ghasab hakiki itu nanti. Jelas? Karena belum didalili. Tamam. Berarti tidak asli berarti ya? Ghasab hakiki. Apa? Tidak asli. Indal muhaqqiqin. Kan kemarin apa? Kalau masmu? Iya ada. Bahkan mutaqaddimin mengatakan ini masmu. Muhaqqiqin yang dimaksudnya muhaqqiqin mutaakhirin. Muhaqqiqin mutaakhirin. Jadi kalau misal ghasab, karena ghasab itu masih ada nau'un min izharil haq, tapi tata caranya aja yang enggak benar. Berarti kayak misalnya ada statement yang misalnya sama Ustaz dan witir wajib misalnya ya. Kemudian tiba-tiba bilang langsung dibaca sama dia sholat duha wa alaihi wa laysa kullu ma alaihi wajibun. Berarti itu laysa wajib. Loh, kenapa kok lari ke witir? Nisbah witir sama duha apa? Tetap duha laysa wajib. Nanti mendapatkan yang musawi. Bentar, nisbah duha sama witir kan nggak musawi. Ya kan isinya wajahnya kan dibilang pasti dalilnya sama. Ya, yang penting poinnya itu aja. Contoh nggak masalah contoh. Yang penting poinnya dia menyatakan statement langsung dibantai. Ini pertemuan kemarin ya. Ya, dia menyatakan statement langsung dibantai. Bantainya pakai dalil. Ini ghasab ya, namanya ghasab nih ya, ghasab hakiki. Berarti juga sisanya langsung sepakat langsung Dalil. Atau dia kan itu mulai satu wajib. Li'anna kadza wa kullu kadza. Iya.
Itu nanti natijahnya duha tidak wajib apa itu urusan lain lah. Oke. Misalnya gini, li'annal witru atau li'annal witro qad la yaf'aluhun nabi, misalnya kayak gitu. Atau qad la yaf'aluhu sahabah, misalnya gitu. Wa kullu ma qad la yaf'alu sahabah laisa biwajibin. Maka al witru laisa biwajibin gitu. Hah? Ah, enggak naket. Itu mu'aradhah. Itu nanti masuk kan itu nggak terjadi takrib karena kan natijahnya nanti duha nggak wajib. Saya kan menyatakan witir wajib, kamu berdalil itu nanti harusnya naket, tapi tunggu dia datangin dalil dulu kan. Kalau naket itu tunggu dia datangin dalil dulu, baru akhirnya kita katakan loh dalil kamu berlaku di sini loh, tapi natijahnya beda kayak gitu. Mu'aradhah majazi, makanya kayak saya bilang tadi, mu'aradhah majazi itu misalnya dia menyatakan witir wajib, lalu kita katakan lah witir nggak wajib. Kenapa? Karena witir terkadang tidak dilakukan sahabat, dan semua yang terkadang tidak dilakukan sahabat mesti nggak wajib. Karena nggak ada riwayat witir terkadang tidak dilakukan Nabi kan, karena Nabi memang selalu ngelakuin witir. Nah, witir terkadang dilakukan sahabat. Lihat, ada nggak yang terkadang tidak dilakukan sahabat dan itu tidak wajib? Gitu. Dan itu wajib kok tidak wajib? Dan itu wajib, nggak ada. Ya udah, akhirnya itu dalilnya. Maka itu dalil bahwasanya witir tidak wajib. Itu berarti terjadi mu'aradhah majazi. Hakikinya apa itu? Ghosab. Paham ya? Itu ghosab hakiki itu. Ya ini pertemuan kemarin yang kita sampaikan tuh. Oke, lanjut. Nah, lihat poinnya, beliau katakan lakin la yutlaqu 'ala awwal man'un wa la yutlaqu 'ala tsani mu'aradatun illa majazan nadhiru ma sabaqa. Sebagaimana yang udah kita lihat di ya pembahasan sebelumnya lah. Nadhiru ma sabaqa. Lanjut. Wa in kunta mudda'iyan wa aqamta dalila 'ala mudda'aka. Ini selanjutnya poinnya. Kalau kamu mudda'i lalu berarti gini ya tadi, kalau kamu mudda'i dan belum ada dalil, maka ada dua kemungkinan. Imma khosam minta dalil, imma khosam langsung ngebantah dalil. Kalau khosam minta dalil, maka itu mana? Majazi. Kalau khosam langsung ngebantah dalil, kalau pakai dalil, maka mu'aradhah majazi. Ghosab hakiki. Kalau khosam itu ngebantah tapi nggak ada dalil, maka mukabaroh. Jelas ya? Itu ya. Ini enak nih, berarti kita udah langsung bisa menggambarkan nanti. Nih, tapi kalau misalnya kamu mudda'i lalu udah kamu datangkan dalil daripada dakwamu, baru ada tiga kemungkinan. Imma khosam kamu minta dalil dari muqaddimah dakwamu, muqaddimah dalilmu, imma khosam nanti mengibtal dalil kamu dengan menyatakan terjadi jarayah wa takhalaq atau terjadi istidamul muhal, imma khosam nanti mendatangkan dalil lain yang madulnya itu mukhalafah dengan dakwamu. Yang pertama namanya mana hakiki, yang kedua namanya nakat hakiki, yang ketiga namanya mu'aradhah hakiki. Gitu kan? Poinnya itu nanti kebayang langsung kita udah terpeta nih. Wa in kunta mudda'iyan wa aqamta dalila 'ala mudda'aka fa anta mu'allilun. Maka di saat itu kamu mu'allil. Kenapa? Karena kamu sudah mendalili, maka kamu juga mustadil. Wa khasmuka sa'ilun, maka khasmu itu menjadi sa'il. Falikullin minal mu'allili was sa'ili wadhaifun. Maka masing-masing dari mu'allil sama sa'il itu ada wadhaif. Wadhaif itu maksudnya adalah ada opsi sikap yang bisa dia lakukan. Nah, baru sikap apa aja yang dimana itu sikap yang mu'tabar bagi para ulama fan ini. Karena misalnya seorang gini nih, seorang mudda'i pasang dakwah, ada dalilnya. Maka khosam kan ada opsi sikap kan? Ngelempar kursi ke kepala dia opsi sikap nggak itu? Paham nggak? Itu opsi sikap juga kan? Tapi itu kan bukan opsi sikap yang diiktibar dalam ini. Atau mencaci maki dia opsi sikap nggak? Opsi sikap juga. Tapi itu kan bukan opsi sikap yang dianggap di sini. Nah, sekarang yang kita bahas adalah kalau seorang memiliki dakwah, punya dalil dari dakwanya, maka ada opsi sikap yang itu adalah sikap yang dibenarkan.
Untuk apa? Untuk izharon lil haq. Jelas ya? Oke. Maka masing-masing mu'allil ada opsi sikap, masing-masing sa'il ada opsi sikap. Maksudnya sa'il saat menerima mu'allil dengan dalil seperti itu ada opsi sikap, ada 3 opsi. Mu'allil ada opsi sikap juga enggak? Ada. Gimana? Tergantung apa sikap yang dipilih sama sa'il. Paham enggak? Kalau misalnya sikap yang dipilih sama sa'il mana, maka opsi sikapnya mu'allil ini. Jadi opsi sikapnya mu'allil ini ngikut sa'il ya. Jadi mu'allil nanti dikatakan, oke gas atur aja, kita ngikut, kayak itu misalnya. Yang penting saya punya klaim, ini dalilnya, maka saya mu'allil. Lalu waktu ditanyakan, apa sikap kamu selanjutnya? Ya kita ngikut, tergantung si sa'il apa yang mau dia lakukan. Kalau dia mau melakukan mana, oke ini sikap saya. Kalau dia lakukan nakad, maka ini sikap saya. Kalau dia lakukan mu'aradah, maka ini sikap saya. Jelas ya? Nah ini yang dikatakan falikullin minal mu'allili wasa'ili wa dhaifu i'tabaraha ulama'ul fanni yajibu ri'ayatuha. Yang dimana mu'allil dan sa'il itu ada opsi sikap yang itu diiktibarkan atau dijadikan patokan sama ulama fan ini, yaitu ulama adab wal nazar, yang wajib diriayahkan, wajib diperhatikan lalu digunakan. Jangan sebatas tahu opsi sikap aja, tapi harus kita praktekkan. Kalau misalnya dia mana, ya opsi sikap kita, kalau dia itu udah berdalil, opsi sikap kita kalau ada ketidaksepakatan ya cukup di poin tidak sepakatan saja, gitu. Jangan langsung dia udah memasang statement, terus berdalil, opsi sikap kita, oh nggak benar itu karena ente dari daerah ini, apaan ini, gitu. Oh nggak benar ini karena ente kurang good looking, gitu saya. Apaan itu nggak jelas itu. Baru lihat. Wadhaifus sa'il, fa wadhaifus sa'ili thalathun. Ini salasah terhadap apa? Maksudnya terhadap mu'allil yang sudah memiliki dalil sugro kubro, dah ada ya. Oke, maka ada 3 opsi sikapnya si sa'il yang dibenarkan. Pertama mana? Udah kebayang itu mana gimana? Terus nakad, langsung kebayang nakad gimana? Terus mu'aradah, langsung bayang. Terus wadhaif mu'allilnya gimana? Ngikut sa'il. Jadi mu'allil tuh bebas gitu, atur aja gitu. Kita ngikut gitu kan, atur aja. Nah, wa wadhaiful mu'allili mabniyatun ala wadhaifis sa'il. Ya kalau bahasa sekarang atur aja, kita ngikut, gitu kan? Kalau bahasa sekarang itu. Maka opsi sikap yang dilakukan mu'allil mabniyah itu ya tergantung lah. Terbina atau tergantung dari apa opsi sikap yang dilakukan sama sa'il, karena kan nggak sama rata. Kalau dia minta dalil ya kita beri dalil. Kalau dia mengibtal ya kita jelaskan maksudnya apa. Kalau dia memu'aradah ya kita bantah lagi, kan gitu. Ya beda gitu. Makanya akhirnya mabniyatun ala wadhaifis sa'il wa yatawaqqafu bayanuha ala tafsili hadhihi tsalath. Maksudnya apa? Bayanu wadhaifis sa'il. Wadhaifil mu'allil. Maka kalau kita mau ngejelasin wadhaifnya mu'allil, harus ngejelasin wadhaifnya sa'il dulu secara tafsil gitu. Nih makanya katakan ya tawaqqafu bayanuha ya tawaqqafu bayanu wadhaifil mu'allil ala tafsili wadhaifis sa'il. Itulah ala tafsili hadhihi tsalath, yaitu tafsil mana? Tafsil nakad, tafsil mu'aradah. Fanad'u lidzalika thalatha maqalatin. Maka dari itulah kita atau musannif memberikan 3 maqalat di sini. Oke, hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.